dengan Rotasi, ruang obrolan TC-TC, ngobrol asik dapat inspirasi. Bareng aku, Yusriana Abiyatul Marhamah, dan Kak Dian Triatmawati. Kami selaku konsultan pendidikan Tambara Consulting and Training Center sekaligus mahasiswi STIE Mahasiswa Banjarnegara akan mengulik sesuatu hal yang sangat menarik dan tentu saja menghibur para penggemar sekalian. Di episode kali ini kita akan membahas tentang kuliah nih. Apa sih yang kalian pikirin tentang kuliah? Atau gimana sih ekspektasi kalian tentang kuliah? Nah, buat yang udah jadi mahasiswa, kuliah itu gimana sih? Nah, penasaran kan? Mari kita simak episode kali ini tentang kisah anak kuliah. Stay tune sampai akhir ya teman-teman. Ekspektasi. Oke, kita akan ngebahas tentang ekspektasi ya Kak Dian. Iya, benar banget. Nah, ekspektasinya Kak Dian sendiri itu, kan dulu Kak Dian ini kan pasti menjadi seorang siswa nih. Benar banget. Nah, ngelihat anak kuliahan tuh gimana sih ekspektasinya? Aku tuh dulu waktu masih SMA nih ya Kak. Jadi tuh kalau ngelihat orang yang udah kuliah, mahasiswa gitu ya, tuh kelihatan keren banget gitu loh. Apalagi tuh mereka itu kan kalau misalnya mau berangkat kuliah, kan nggak harus berangkat pagi ya Kak. Bisa juga tuh berangkatnya siang, udah gitu. Apa kelihatan pakaiannya tuh harus seragam gitu loh. Kayak wah keren pokoknya. Nah waktu itu tuh pernah ada sosialisasi tuh dari kakak-kakak kuliahan. Nah pokoknya mereka itu kelihatan vibes-nya itu keren banget, cool. Terus waktu mereka lagi ngejelasin tentang kamus mereka tuh kayak wah keren banget gitu loh. Jadi itu salah satu hal yang ngebuat aku tuh jadi kepengen kuliah gitu loh. Nah kalau menurut Kak Yusriana nih, dulu itu waktu masih jadi siswa, jadi anak kuliahan tuh gimana sih Kak? Ya, vibes-nya tuh wah gitu ya. Bener Gimana banget. sekarang kita pakai vibes kita wah? Wah. Wah, wah biasa Iya, aja bener banget. ya. Oke, kalau aku sendiri ya Kak, aku tuh ngelihatnya tuh kalau misalnya mahasiswa-mahasiswi ya, ngomongin tentang yang sosialisasi itu, aku tuh lihatnya kayak mereka tuh kayak berprinsip banget gak sih? Kayak berkarakter banget gitu loh. Kayak mereka cara mengenalkan, cara mensosialisasikan univ mereka, itu tuh kayak apa ya, nggak perlu mikir sana sini tapi sudah punya mau menunjukkan ini, mau menunjukkan Iya itu. bener banget, apalagi waktu pakai alma mater gitu ya. Wah Itu keren banget, vibes-nya keren banget. apalagi kalau yang pakai alma mater itu adalah doi kita. Vibes-nya itu ya pokoknya. Dan teman-teman juga boleh ya nanti kalau misalnya nonton ini juga komen di bawah gimana sih ekspektasi kalian waktu kuliah gitu. Kalau ekspektasi kita ya keren ya. Iya keren Ya banget. walaupun aslinya realitanya kita tidak sekeren itu. Santai-santai aja ya Kak. Santai-santai aja. Nah, tapi kita juga dapat ini ya Kak, NGL gitu. Oh iya bener banget. NGL gitu dari Sobat TC-TC iya, nih. Sobat TC-TC. NGL yang pertama apa sih Kak? Oke, jadi itu yang pertama ngomongin soal kuliah ada nih yang nanya. Kalau katanya tuh kan kalau mahasiswa ada 2 tipe nih, yang kura-kura sama kupu-kupu, kuliah organisasi sama kuliah pulang. Nah, kalau Kak Yusri sendiri nih, itu tipe yang mana Kak? Aku apa ya? Kura-kura kali ya. Oh, Sebenarnya kura-kura. tuh aku tuh masuk STIE Mahasiswa Banjarnegara tuh pengennya fokusnya akademik aja gitu ya, biar kupu-kupu yang cantik jelita aja. Aduh. Gitu ya. Malah jadi kura-kura yang banyak bebannya, banyak tempurungnya di sini ya, sampai bongkok gitu aja ya. Kura-kura itu kan kuliah rapat ya Kak. Iya, bener. Itu kan kita masuk organisasi ya tentu saja. Walaupun memang kita tuh planningnya maunya jadi kupu-kupu, tapi Tuhan menakdirkan kita jadi kura-kura, mau bagaimana lagi gitu. Tapi dibalik itu ya, walaupun kadang tuh capek lah ya lumayan, tapi manfaatnya itu bisa kita dapatkan di masa depannya nanti tuh Kak. Karena organisasi itu mengajarkan banyak hal yang tidak diajarkan saat bangku perkuliahan. Kalau kamu sendiri Kak? Justru kalau aku tuh kebalikannya Kak Yusri. Dulu itu sebelum kuliah aku tuh kepengin banget jadi kura-kura. Tapi setelah kuliah ternyata malah aku lebih suka jadi kupu-kupu gitu. Tapi sebenarnya jadi kupu-kupu pun nggak masalah ya teman-teman. Jadi kupu-kupu itu di situ tuh justru kita jadi bisa lebih fokus ke kuliah ya. Kalau yang aku rasain ya Kak. Karena pada dasarnya aku tuh kurang suka gitu loh kalau kumpul-kumpul gitu. Jadi fokusnya kebagi gitu. Kayak di sini nih kita kan cuman berdua ya Kak. Jadi tuh fokus aku tuh cuman ke Kak Yusri gitu loh. Sama aja kayak kuliah gitu. Kalau misalnya kuliah aku ikut organisasi ini, organisasi itu, aku tuh jadi kayak kurang bisa memanage waktu gitu loh. Nah kalau misalnya aku cuman kuliah kan aku juga bisa lebih fokus ke kuliah itu sendiri, bisa ngumpulin tugas tepat waktu. Karena gimana ya, kalau misalnya aku
terlalu banyak mengikuti organisasi. Kebetulan aku tuh orangnya nggak sekuat itu gitu, Tak nggak sekuat kayak Kak itu. Yusri. Waduh, emangnya aku kuat? Ya kan tadi bilang Iya. gitu banyak Oh, beban oh yang iya banyak beban. Iya. iya. Ya seperti rindu lah ya. Aku Oh, kuat menahan rindu. rindu walaupun kata Dilan rindu itu berat gitu ya. Cukup Dilan aja ya Cukup Kak. Dilan aja. Kalau Yusriana tidak. Dan teman-teman di sini mungkin bisa ya komen di bawah juga kalian tuh kupu-kupu atau kura-kura Kura-kura. atau siluman deh boleh terserah Siluman. gitu ya. Kayak kura-kura ninja juga boleh. Nah, ada Anjia lagi yang gak kalah serunya. Ini tentang apa ya, Kak? Oke, biar aku bacain ya, Kak. Ya, boleh. Nah, jadi nih di sini teman kita tuh berekspektasi kalau masuk kuliah itu dia akan mengikuti banyak lomba. Si doi ini berprestasi, tapi ternyata dia itu males-malesan, realitanya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Nah, Kak Dian tuh merasakan hal itu atau enggak? Ekspektasi aku tuh sebenarnya sama kayak sobat TC ini ya kan, yang pengen ikut ini, ikut itu, organisasi ini, organisasi itu, pengen menang ini, pengen menang itu gitu ya, ini itu. Tapi sayangnya karena aku sebenarnya kurang suka banyak aktivitas, jadi aku tuh lebih kayak tadi tuh lebih ngefokusin ke kuliah aja. Jadi tuh kayak ngejar nilai gitu loh. Jadi itu misalnya nanti kita bisa next semester tuh nilai yang kita dapetin tuh jadi bagus gitu, Bagus. sesuai ekspektasi gitu. Lagian tuh ya sebenarnya tuh jadi kura-kura kayak sobat TC ini tuh nggak ada salahnya, cuman dikurangin aja malas-malasannya. Justru tuh jadi kura-kura tuh kita bisa ningkatin soft skill dan hobi kita loh. Kupu-kupu ya, Iya, Kak? benar banget, kupu-kupu. Jadi siluman kupu-kupu, Kak, Iya, kebetulan. bener. Aku persis kayak sobat TC ini ya. Ya jadi tuh misalnya aku nih kayak yang di episode yang udah lalu nih kan ada dia yang suka nulis. Nah, dari situ ketika kita jadi mahasiswa kupu-kupu, nah kita bisa tuh kembangin bakat kita buat nulis asal gitu, jangan cuman males-malesan, kuliah pulang. Terus kalau misalnya apalagi kalau masuk kuliah sampai telat, wah parah banget itu sih, udah kupu-kupu masuk kuliah telat, pasti jadi cerceran dosen nih ya. Nah kalau menurut Kak Yusri nih, coba TC yang kayak gini tuh, Kak Yusri tuh tanggapan Kak Yusri gimana gitu? Kebetulan temanku banyak ya, ini teman kelas. Banyak banget jadi kayaknya yang kupu-kupu terus datangnya telat. Jadi dulu tuh zamannya ada dosen lah ya. Itu kalau kita telat tuh disuruh nyanyi, asik banget tau. Suruh maju gitu Kak Iya, kelas. suruh maju, suruh nyanyi walaupun itu cuma telat ya, mungkin 5 menit lah. Itu suruh nyanyi. Ya jadi untuk hiburan kita lah ya. Tapi sobat TC kalau misalnya teman-teman tuh jadi kupu-kupu sebenarnya nggak masalah ya, Kak. Kayak Kak Dian tadi gitu ya, yang Kak Dian tuh kan suka writing, Iya, bener banget. gitu. Nulisnya Nulis tuh nulis cerpen. cerpen ya, Kak, Iya. bukan nulis curhatan di WhatsApp. Aduh, Iya. enggak itu. Bukan ya. Enggak. Nah, itu juga bentuk prestasi sebenarnya kalau misalnya kita bisa tingkatkan dan kembangkan lebih baik lagi. Karena yang namanya prestasi itu tidak hanya kita dapatkan di luar, tapi di dalam rumah pun kita bisa berprestasi. Bener banget. Sambil tiduran juga kita berprestasi. Makanya jangan cuma males-malesan ya Kak. Sambil tiduran sambil nulis cerpen juga bisa ya, Kak. Iya, bener banget kayak aku ya, walaupun tulisannya masih acak-acakan gitu, tapi kan seenggaknya ada usaha gitu. Ada usaha gitu. Yang namanya juga prestasi itu juga kan bertahap ya, nggak langsung kamu ikut juara 1 gitu. Aku juga aku berkali-kali ikut lomba nggak juara juga nggak masalah. Yang penting udah coba ya. Yang udah nyoba gitu. Ada lagi nggak sih, Kak, pertanyaan yang menarik? Oke, cerita selanjutnya aku baca ini ya Kak. Jadi dia itu dulu punya ekspektasi pengen lulus cepet. Nah, jadi tuh dia pengen ngerjain skripsinya itu di awal-awal gitu loh, terus bisa sidang duluan, terus lulus deh. Tapi kenyataannya itu dia tuh udah semester tua, tapi lihat materi kuliah aja tuh dia mual gitu, enak gitu kan ya. Nah, gimana mau ngerjain skripsi awal-awal menurut Kak Yusri nih ya? Sobat TC yang kayak gini tuh gimana Kak? Itu kayaknya aku deh. Kak Yusri? Karena aku juga ini kan semester tua. Oh, udah tua Jadi, ya Kak. Jangan kayak gitu dong. Aduh, sorry. Oke. Iya, walaupun memang umurku sudah tua, tapi jiwaku always Masih muda gitu ya. Young gitu ya, Kak. Iya benar. Nah, jadi sobat TC kalau sobat TC itu merasa mual gitu ya, alangkah lebih baiknya dicek. Gitu ya. Oke. Enggak ya. Tapi kalau misalnya aku sendiri tuh aku lebih ke refresh diri, terus juga me time.
karena yang namanya semester tua itu kan pasti nanti kita bingung kan, aduh aku belum nemu judul tapi aku baca jurnal langsung mual-mual gitu ya. Mual jangan beli test pack. Jangan dulu dong, kan belum lulus Iya, ini, belum skripsinya lulus. belum kelar. Belum ada calonnya juga, jangan ya. Nah, Masih lama tuh. kalau aku sendiri tuh gini sih, karena aku lumayan bingung ya Kak terkait dengan skripsi. Jadi aku tuh tanya-tanya gitu ke kakak tingkat, ke temenku, kiranya tuh judul skripsi yang baik tuh gimana, yang sesuai dengan my prodi gitu. Terus juga yang sekiranya aku bisa, kan ada 2 pilihan tuh, kualitatif atau kuantitatif gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman kepo terkait dengan hal itu, bisa banget ya teman-teman ke perpustakaan ya. Yuk ke perpustakaan, karena literasi membaca kita tuh sangat minim Kak. Bener banget, kalau nggak ke perpus mau kemana lagi gitu ya. Kalau nggak ke perpus bisa banget ke buletin porsi ini ya. Karena banyak banget pelajarannya di sini teman-teman. Catat ya teman-teman. Kalau kajian ini kan baru semester berapa ya Kak? Dua. Iya. Nah, terkait hal ini nih, skripsi gimana nih Kak? Kalau aku ya sebenarnya kalau ngelihat dari Kak Yusri gitu ya, kan udah semester tua, seharusnya udah mulai nyicil-nyicil gitu ya. Aku yang masih muda gini tuh sebenarnya lebih ke netapin tujuan aja sih. Nanti tuh aku skripsinya judulnya mau apa, terus nanti kelanjutannya mau gimana. Jadi tuh sebelum aku mikirin skripsi, sebenarnya aku tuh lebih mikir nanti ke depannya tuh aku mau ngapain sih. Jadi tuh jadi lebih semangat gitu nulis skripsinya. Ya kalau menurut aku itu yang paling penting tuh kayak gini tadi, kayak ke perpus, nanya-nanya ke senior-senior, apalagi ke dosen tuh, itu yang paling penting. Karena apa? Karena dari dosen itu sendiri mereka bisa ngasih motivasi ke kita. Nah dari situ kita jadi lebih gampang gitu ngasih bimbingan-bimbingan, mereka jadi lebih gampang ngasih bimbingan ke kita. Nah gitu Kak. Iya, jadi jangan malu ya, jangan segan untuk mendekati dosen, walaupun dosennya jomblo nggak apa-apa, dekati aja, kan urusan kita skripsi ya. Bener Iya, banget. dekati saja dosen bimbingannya. Oke. Nah, itu tadi seru banget ya Kak tentang skripsi, dan ini ada lagi karena ini tuh lumayan pembahasannya tuh lumayan gitulah pokoknya. Gitu ya. Ya. Oke, selanjutnya nih Kak, ada yang ngirim NGL lagi nih Kak. Bisa dibacain Kak Yusri? Aku lagi. Oke, ini terkait dengan kekurangan dan kelebihan kita nih. Kata pendengar katanya circle kuliahnya dia itu lebih kejam daripada Ibu Tiri. Aduh. Takut ya. Menurut kita tuh gimana sih terkait dengan memilih teman yang tepat? Oke, jadi dia tuh tanya gimana cara memilih sahabat atau teman rekan kerja yang tepat di kampus gitu, biar kayak tidak circle gitu ya. Iya, biar tidak seperti Ibu Tiri gitu. Kejam. Oke, kalau menurut aku tuh yang paling penting nyari temen itu mereka yang mau nerima kita apa adanya. Jadi bukan mereka yang baik, cuman baik di depan tapi di belakang itu ngomongin kita. Itu tuh paling sakit sih kalau menurut aku ya. Nggak cuman putus cinta, tapi kalau dihianatin temen juga pasti sakit lah ya. Nah dari situ kita bisa belajar buat nyari temen yang benar-benar tulus ke kita, yang bisa saling support kita. Apalagi kalau misalnya kuliah itu kan pasti capek ya, walaupun bukan anak kura-kura gitu ya. Kalau udah ngomongin tugas itu capek banget, serius deh. Kalau kita salah nyari temen, di situ kita malah bikin mental kita down, terus kayak nggak semangat gitu loh. Kayak kita tuh lebih mikirin ke temen kita gitu, karena dia nggak support aku, dia tadi kayak gini kan aku jadi sedih gitu kan Kak. Seharusnya itu kita bisa benar-benar nyari temen yang minimal sefrekuensi lah Kak. Ya yang satu Gitu. frekuensi ya. Gitu. Jadi gampang gitu buat saling support satu sama lain. Oke. Kalau Kak Yusri nih, cara nentuin circle pertemanan yang tepat di kampus tuh gimana Kak? Ya biar gak kayak Ibu Tirinya Cinderella ya. Serem tuh. Serem banget gitu ya. Oke, jadi kalau aku pribadi memang merasakan apa yang dirasakan oleh sobat TC-TC ini. Oke, jadi kalau aku pribadi tuh dulu aku tuh susah banget nemuin orang yang sefrekuensi. Kayak ini kok masuk kampus tapi nggak punya teman gitu, kayak teman cuma ya sebatas tahu aja sekelas gitu. Tapi ketika aku mengikuti UKM, mengikuti organisasi, di situ aku menemukan banyak teman lah di situ. Kayak walaupun bukan teman sahabat ya, tapi teman biasa aja, rekan kerja gitu. Akhirnya aku menemukan itu loh. Oh yang benar-benar sefrekuensi gitu iya, ya. sefrekuensi, gak beda frekuensi kan, kayak manusia sama setan itu kan beda frekuensinya. Udah beda alam lagi ya, itu. Udah beda alam lagi ya. Jadi kita tuh harus yang cari yang satu frekuensi gitu. Setidaknya tuh walaupun gak punya passion yang sama, hobi yang sama, tapi punya
sudut pandang yang sama biar kita tuh nggak saling menekan ego masing-masing. Iya benar. Heeh. Paling nggak bisa ngebantu dikit lah gitu ya, nggak Iya. jadi tambah beban gitu ya. Dan uniknya circle perkuliahan itu adalah kita akan mendapatkan sudut pandang yang banyak banget, yang berbeda-beda, yang itu bisa mengubah diri kita menjadi lebih dewasa lagi loh. Apalagi kalau kita kebetulan nih ya ketemu circle yang toxic itu tuh paling nyebelin itu ya. Jadi kayak gimana ya gitu. Iya, pengen digebukin ya Kak. Bener. Pingin baku hantam aja tuh hawanya. Jangan baku hantam deh, lanjutin aja cerita yang selanjutnya deh Kak. Oke nih, terakhir nih ya Kak, aku bacain ya Kak. Ya ampun, the last story. Oke. Yes. Nah di masa kuliah ini tuh kan kadang-kadang tuh ada juga yang selain kuliah tapi mereka itu juga kayak nyari pasangan, pacar gitu buat bikin relationship gitu kan. Nah di sini tuh dia nulis kayak apa, dia tuh berharap bisa cinlok sama dosen muda terus nikah tuh, terus mereka backstreet. Nah kalau menurut Kak Yusri itu gimana Kak? Jangan-jangan itu aku. Oh Kak Yusri nih yang nulis. Waduh, enggak. Oke, jadi itu tuh mirip banget ya kayak seriesnya Reza Rahardian sama Prilly Latuconsina, tau Apa nggak? tuh? Yang My Lecturer, My Husband. Husband. Nah, Oh iya ya, aku kamu tahu apalnya- tuh, aku tahu. apalnya My Husband doang ya. Iya kan, aku agak mirip nih sama dia nih. Aduh, iya sebenarnya nggak apa-apa ya. Maksudnya kayak itu kan jadi bahan halu kita supaya kita tuh lebih semangat gitu, dan siapa tahu aja dengan kita menghalu seperti itu jadi kenyataan gitu kan. Nanti aduh, skripsinya aduh. digampangin gitu ya. Jangan-jangan. Indah banget ya. Indah banget gitu. Tapi kayak halu tuh juga punya manfaat tersendiri ya Kak Dian ya. Apa Bener aja sih banget. manfaatnya tuh halu? Jadi itu dari yang aku baca kemarin tuh dari salah satu website. Di situ tuh tertulis dengan halu tuh justru kita jadi apa, bisa ngembangin ide, kreativitas kita gitu. Gimana cara kita ngejalanin kehidupan sehari-hari dari halu itu. Jadi halu tuh gak melulu cuman halu-halu doang gitu kan, kayak ngehayal, banyak ngehayal nanti malah bahaya tuh, bisa kena mental itu dia. Nah dari halu-halu itu kita tuh bisa menciptakan ekspektasi-ekspektasi yang kiranya tuh nanti bisa menciptakan ide kreatif, terus bisa kita laksanain deh di dunia nyata, di kehidupan sehari-hari gitu Kak. Wah, ternyata halu juga bermanfaat ya. Iya dong, kalau cuma halu-halu biasa gitu mah gak ada gunanya gitu. Berarti aku ngehaluin opa-opa Korea bermanfaat dong Kak. Bermanfaat itu bisa ningkatin semangat itu. Iya, Kalau itu bener. aku juga sering tuh kalau kayak gitu. Alay banget jadi. Gak apa-apa dong. Oke, ada Kan buat menghibur mereka Oh ya, gitu menghibur ya. gitu. Teman-teman yang mau gabung fandom kita boleh banget ya. Yes, catat ya. Nanti Catat. kita kalau tulis aja di komen nanti Fandom. bisa aku balas tuh satu-satu. Iya, walaupun kita beda fandom ya, nggak apa-apa ya. Gak apa-apa, kita anti war gitu ya. Anti war. Oke, ada lagi nggak sih Kak? Kebetulan itu tadi yang terakhir Kak. Terakhir. Iya Iya. deh, ya terakhir. Oke deh, nggak apa-apa deh. Oke, semoga aja nanti kita akan membahas lebih banyak lagi ya Kak. Ini kan baru episode berapa sih? Episode 3. Episode 3, benar banget. Masih ada 1000 stok episode sih kalau nggak salah. Masih banyak, Iya. cuman itu gitu kan. Nah, jadi untuk terakhir nih, kita kasih sesuatu yang menyenangkan lagi yuk Kak. Ada pesan dan quotes juga nih. Waduh. Nah, dari Kak Dian dulu boleh deh. Kayak dari aku tuh ya, sebenarnya itu jadi mahasiswa itu nggak mudah ya teman-teman. Cuman itu tinggal gimana cara kita ngelewatinya aja. Jadi kalau misalnya kita semangatnya itu nggak goyah, itu kita bisa ngejalanin semua itu dengan semangat dan lancar. Yang penting itu jangan pernah pantang menyerah dan jangan pernah putus semangat gitu teman-teman. Nah kalau dari Kak Yusri nih ada beberapa pesan dan kata yang mau disampaikan buat Waduh. teman-teman nggak nih? Iya, pesan terakhir dari jangan dong ya. Jangan dong. Jangan pesan terakhir. Oke, mungkin quotes aja ya Kak. Jadi kalau mahasiswa jangan jadi maha pintar, maha sok-sokan, tapi jadi maha yang cerdas dan bijaksana. Wes, keren banget. Keren banget ya, jangan lupa dipetik ya itunya Buat di quotes-nya. story ya. Insta story boleh banget. Oke, thanks a lot buat teman-teman yang sudah menyaksikan rotasi episode 3. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini menjadi manfaat dan inspirasi. Don't forget to subscribe channel YouTube kita Tambara CTC, Spotify kita jangan lupa rotasi, dan follow Instagram kita @tambara_CTC. Oke, buat teman-teman nih yang masih punya pertanyaan terkait Tambara_CTC, bisa banget DM kita langsung ke Instagram kita @tambara_CTC. Nah, buat teman-teman nih yang masih punya ide-ide buat konten kita lainnya, kalian juga bisa nih DM langsung ke kita di @tambara_CTC gitu ya Kak. Iya, dan oke, terakhir lagi nih, pokoknya
Yang karena terakhir, terakhir banget ini Kak, karena kita sudah memajang buletin di sini ya. Teman-teman yang mau order buletin bisa banget langsung DM kita atau chat admin kesayangan kita, yaitu adminnya Tambara CTC ya. Boleh banget, sudah ada nomornya ya Kak. ya udah ya. tertera di situ. Iya, oke. Terima kasih, saksikan kembali rotasi selanjutnya. See you on the next episode. Bye bye.